Dunia bawah laut bagi telinga dunia, negeri kita adalah sudah tidak asing lagi. Tapi banyak dari kita, mungkin beberapa, belum banyak tahu tentang keberadaan eksistensialnya. Dan hari ini saya sedang bersama salah seorang yang memiliki pengalaman dan aktif di dunia sektor kelautan dan bahari, khususnya mengenai terumbu karang. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Dan hari ini saya sedang bersama Bapak Mangku Gede Wiadnyana. Om Swastiastu, Pak Mangku. Wih, sukses semua niki. Terima kasih banyak telah mengundang kami dan bersedia duduk bersama kami di podcast Kertas Kosong. Terima kasih ya jamuannya, kopi, kesederhanaannya. Kita ini berada di kawasan Pantai Penimbangan dan hari ini kita akan ngulik-ngulik sedikit mengenai kegiatan-kegiatan dan apa kekayaan-kekayaan alam bawah laut yang mungkin tidak banyak kita tahu di Singaraja ini, di Buleleng ini. Dan Bapak Gede, punah gater nih, sehat-sehat nih, ya, dengan anugerah semesta. Iya, betul. Ya, kami doakan tetap sukses dan sehat nih. Iya, Ya. betul. Mungkin untuk mengawalinya, saya ingin membedah dari segi namanya. Nama Pak Mangku ini kan Wiadnyana. Ini dekat dengan sebuah kata yadnya gitu ya. Ya mungkin diperkenalkan dulu biar teman-teman lebih dekat. Ya, sukses. Iya. Jadi ini atas kedatangannya di daerah kerja kami di Pantai Penimbangan. Jadi melalui podcast ini kami ingin menginformasikan, atau ingin sharing ilmu kepada teman-teman juga. Tadi nama tiang Gede Wiadnyana, jadi yang setengah Cina, setengah Bali gitu. Oh, Itu adalah marga gitu. Margawi. Nenek mamat saya, kemudian Adnyana itu kan ya ininya Bali itu kan lagi meyatnya Yadnya gitu, ya, itu nanti. ya, Bagus. itu. Kebetulan kami juga ada darah-darah Cinanya karena engkau kami Cina gitu. Bapak kami Bali. Kami bisa dibilang bekekok. Mix ya. Mix marriage ya. Kemudian di tahun 2016 itu kami berdiri kelompok masyarakat pengawas, yaitu kelompok masyarakat pengawas jadi di bidang pengawasan di pantai itu berikut banyak hal gitu. Jadi awal-awal sekali gitu kita berdiri adalah kelompok nelayan. Nelayan itu kan budidaya dan tangkap. Kemudian di tahun 2015 kita karena menemukan penyu yang naik menitipkan telurnya di Pantai Penimbangan. Tapi awal-awalnya sih dulu-dulunya sih banyak karena penyu itu bertelur di mana ada pasir, peti, ada tumbuhan kacang-kacang gitu. Banyak hal yang menunggu di sini itu kita tidak peduli dulunya. Katang-katang itu apa? Pohon merambat yang itu bisa dimakan oleh penyu itu sendiri. Oh, Karena sejenis rumput laut gitu katang-katang. ya, Oke. sejenis singkong lah. Oh, oke. Daunnya bisa dimakan Oke. itu karena penyu-penyu itu bertelur karena banyak membutuhkan energi. Oh. Dan sebelum naik ya sana dulu di laut dia makan lamun di rumput laut. Kemudian juga dia dibersihkan oleh ikan dokter. Kemudian dia udah pas baru dia naik, urut lagi penyu-penyunya gitu. Makan sambil bertelur. Nah itulah yang kita perhatikan awal-awalnya, kita jaga, kita lestarikan. Kemudian karena kita tidak ketahuan kita kelompok yang kita lakukan peran, kemudian kita bingung menemukan penyu-penyu itu gimana caranya menyelamatkan. Kemudian kita cari sponsor, kalau mau ini PLN investor, kami diarahkan ke dinas. Kemudian kami diajak keterangan belajar. Awal-awalnya itu, kemudian kirim jaringan waktu. Ada teman dari Indonesia, kebetulan beliaunya juga
berdomisili di Balik Seragu. Beliaunya habis menuntut ilmu di Bandung, Banten. Beliaunya survei sama teman-teman kita, join sama komunitas. Survei dari Belalang timur sampai ke barat, survei, dan di penimbangan karang-karang itu cukup parah. Kemudian kita yang sendiri dihimbau, Pak, ini karang di Pandi Penimbangan udah cukup parah, mari kita perbaiki. Terus gimana caranya? Inilah diberikan ilmu. Caranya sederhana sekali dulu. Bila mana ada sampah-sampah yang nyangkut di karang, itu kita ambil, kita bersihkan, kita bawa ke darat. Kemudian kalau kita ingin karang itu kembali pulih dan lebih banyak lagi, kita ambil karang-karang yang patah-patah yang masih hidup, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan, kita cangkok. Oh, kita cangkok. Kita cangkok. Jadi teman-teman komunitas membuatkan struktur berupa, jadi berupa besi. Besi yang besar, itu swadaya dulu. Swadaya. Ya, swadaya. Kita ingin membuktikan dulu. Benar ini bagus. Benar itu. Kita dibuatkan berupa dom besi. Kemudian kita pelan-pelan berhasil, dan ketika berhasil, kemudian baru kita berkoordinasi dengan kepala desa baru. Dan dia juga sangat tertarik dengan kegiatan kita. Sampai sekarang kita disupport. Setiap tahun kita dialihkan dana. Kemudian berkembanglah sampai sekarang. Kita melakukan kegiatan ini kan harus mempunyai efek secara sosial dan ekonomi. Jadi dalam waktu ingat saya, kalau dulu ini kan sepadan pantai. Ya. Terus kita kalau melakukan kegiatan terus tanpa ada income, kan tidak nyambung kan ya. Kemudian rapat teman-teman, kita bikin kesepakatan atas persetujuan adat dan dinas. Itu ayo kita bikin warung semi permanen. Bila mana nanti diperlukan oleh negara, sepadan pantai ini ya kita angkat kaki. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kita bikin lapak-lapak seperti ini kan masih sepi dulunya. Suatu saat pasti akan ramai. Karena kita jaga laut dan kita bersihkan pantainya. Kalau sudah pantai sudah bersih, pasti dia tamu akan datang. Artinya kita menebar energi positif, maka energi positif akan datang, akan tertarik. Nah, semenjak itulah rame-rame hingga sekarang ya. Berarti tadi itu sebuah cerita bagaimana awalnya tertarik dengan dunia konservasi, terutama pada terumbu karang ya, terumbu karang dan penyu gitu. Dan kalau tadi saya dengar kalau suatu saat misalnya tempat ini sekarang kalau kita lihat di sini kan banyak warung-warung ya, warung-warung di sebelah pantai ya. Kalau tadi Pak Mangku sempat mengarah pada kalau suatu saat misalnya pemerintah membutuhkan tempat ini, kami siap angkat kaki gitu ya. Nah, itu ada perbincangan seperti itu karena kalau ada karena permasalahan apa? Inilah permasalahan yang sangat penting. Dan ini suatu kendala juga kami di Padi Penimbangan. Kita bergerak dengan mati-matian, kita berdarah-darah, terus sampai kita dapat pengakuan dari pemerintah pusat, kelompok teladan nasional satu Indonesia dari ribuan kelompok masyarakat pengawas. Kemudian pada saat ini kita punya masalah seperti ini, kami bingung mana kami mengadu. Kemudian dulunya kami berpikir kan ini sepadan pantai. Permasalahannya dari mana? Dari hal apa? Dari pihak siapa? Tempat ini adalah hak milik katanya. Oh gitu. Iya, dulunya kita kan berpikir sepadan pantai teraturan kan 100 meter dari pasang tinggi, kita aman. Kemudian hak milik di belakang ini mengklaim bahwa itu miliknya ini baru di 2023. Saya cuma ingin mengetahui bahwa berarti tidak ada permasalahan mengenai radius wilayah konservasi penyu, bukan itu masalahnya. Oke. Itu aja mungkin, Mbak. Oke, kita nggak akan masuk ke hal itu ya, kebanyakan. Mungkin lebih banyak saya ingin bertanya karena saya kan dari Singaraja juga, dan kemarin
Aji ngajain saya bikin podcast di sini, katanya ada terumbu karang. Kalau penyu udah kedenger, udah soundingnya udah besar. Tapi ini masalah terumbu karang. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Made ini, Pak Mangku bisa menjadi apa ya? Boleh dibilang pionir lah, atau orang yang termasuk terdepan untuk menemukan kekayaan alam ini yang merupakan salah satu ekosistem penting kan di dunia, di laut kita ini. Gimana, karena apakah Pak Mangku ini adalah seorang diver dulunya atau punya teman-teman diver, mungkin lebih ditekankan di sana. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pada awalnya kami spear fishing. Oh, spear Keluarga fishing. kami spear Oke. fishing. Kami dari Buleleng sampai ke Karangasem mencari ikan untuk dijual. Ya, untuk lah baliknya penguji lah. Kemudian lama-lama kami jenuh. Kenapa sih orang tidak mau sukses, kaya kan gitu. Kemudian setelah berpikir, kami sudah berapa tahun kami melakukan spear fishing ini kok gini-gini aja gitu. Kami sukses, kami juga kerja. Oh ini. Kemudian kami merenung, kami berkegiatan. Ternyata mungkin kami harus bayar utang karma. Ya. Gitu. Itu nanti yang nyambung sama namanya yadnya kan gitu. Ya, ini ada kan lebih di sana ya. nanti. Gitu. Kalau teman-teman berpikir kan, kalau seperti di rumah kayak susah sih enggak. Kalau kita jalani, ingat kita hidup di dunia ini kan untuk bayar utang karma. Ya. Sama kita sendiri terdahulunya adalah likur. Saya terus terang saja. Saya orangnya bekerja keras, tapi gini aja. Ini ada utang karma. Iya. Harus kita tebus. Oke. Mungkin dari orang tua kita, memang dari dulu kami kecil-kecil, sama kakak saya, selalu kalau jam-jam segini paling jalan ke pantai mencari ikan untuk laut. Kemudian berlanjut sampai kami punya anak, terus kami spear fishing, dan kehidupan kami gini aja. Dan suatu kebetulan kami membentuk kelompok, dan itu pun kami tidak artinya kita harus saya jadi ketua, enggak. Kami dimanapun kami diberikan tanggung jawab, kami laksanakan dengan ikhlas. Kami memberikan kekayaan, hasil. Nah, kebetulan kami dulu di desa adat, kami jadi pengurus, kemudian kami Pengurus di desa adat. pengurus desa adat. Oke. Sudah berapa tahun, 13 tahun. Sampai sekarang? Kami sudah berhenti, karena saya bikin regenerasi lah, biar ada regenerasi. Ya. Kemudian kami maunya istirahat ke sini, gitu, ya, cari laut lah, gitu. Sore-sore cari ikan, gitu, laut, sore. Gitu. Kemudian lama-lama kok jenuh juga, gitu. Karena sampai kami nggak tertarik sama ikan karang, gitu. Biarpun dimakan seperti apa, kami nggak tertarik, nggak nafsu lah. Gitu. Kalau ikan tongkol, ikan ya itu kami tertarik. Kalau penanggawan itu kami malah tertarik seperti itu. Kalau ikan karang kami bukan kami melakukan konservasi terumbu karang terus kita harus sudah makan, bukan. Kami memang dari hati tidak nafsu gitu. Mungkin ini harus kita selamatkan ikan ini, karang harus kita pelihara. Nah, terus bagian dari bayar ikan karang kami diberikan ilmu, dalam hal ini juga dari kampus, dari Pak Mekel juga, support sana. Kemudian kami diberikan pelatihan oleh dinas-dinas terkait KKP pariwisata. Kami diajarkan ilmu mengangkat karang, membersihkan karang, kemudian diajarkan diver, itu kan dari pariwisata juga diberikan pelatihan untuk menyelam. Berarti awalnya belum bisa menyelam? Belum artinya nyelam sudah, tapi sekedar spear fishing, mencari ikan lah. Kemudian karena kami harus melakukan konservasi terumbu karang, itu kan harus bisa. Oh iya, yang lebih lebih spesifik lah cara nyelamnya, ya namanya diver ya. Awal-awalnya sih kita dilatih oleh Duta Kelautan, caranya ini. Okelah kita sekolah, tapi belum punya sertifikat. Juga karena kita eksis melakukan kegiatan diberi oleh pemerintah dari wisata, ini kan bisa dikembangkan ke pariwisata juga, gitu. Konservasi gitu. Kami dilatih lah dari
open water, kami terus sampai rescue kami dilatih. Hmm. Kemudian dari perintah Kaki Seragen juga kami diberikan dana untuk mencari dive master. Ya cukup lah untuk dive master karena Ya, kita menyelam konservasi. Kemudian kita begitu kan saya hobi menyelam, saya hobi ke laut. Kemudian kami dikasih fasilitas, kemudian kami diberikan sertifikat, diberikan pelatihan. Kami kan sangat nyambung Semangat sekali, jadinya, semangat, ya. tambah semangat gitu. Kemudian kita apapun yang kita lakukan di bawah air, kita foto-foto. Kebetulan waktu itu kami mendapatkan GoPro gitu, kamera bawah laut di bawah gitu. Itulah yang kami manfaatkan. Kami posting, dilirik lagi. Diberikanlah kami bantuan alat selam dari Kementerian Kelautan dalam hal ini di SPL dan pasar. Nyambung lagi, kami dikasih kamera lagi. Ya. Udah, Ya, berarti intinya pergerakan yang Pak Mangku dan teman-teman di sebuah kelompok yang disebut apa nama kelompoknya? Pokmakwas Penimbangan Lestari ini sangat disambut baik dengan peran serta pemerintah begitu berarti ya dari pendanaan saya tangkap itu. Oke. Berarti kita dapat kesimpulannya di sana. Nah, yang pengen saya tanya tuh lebih ke apa kekayaan yang kita punya ini, kekayaan terutama yang berhubungan dengan terumbu karang yang banyak masyarakat tidak tahu. Ya. Jadi sudah sering berjalannya waktu kami berikan bantuan kamera. Kami mulai terjangkit lagi dan semangat lagi. Jadi setelah kita monitoring suku-suku sama teman-teman di kampus, jadi banyak karang-karang bagus yang tidak terpelihara. Nah, itulah kadang-kadang tidak terpelihara itu dalam kondisi apa dia? Dalam kondisi rusak atau gimana? ada beberapa rusak, kemudian ada yang tersembunyi. Kadang-kadang saya tadi nyelam sendiri biar konsentrasi, biar tidak mengganggu teman-teman. Ada sesuatu yang aneh kita foto, kita laporkan. Tahu. Ini apa ini? Oh, ini karang ini mahal ini. Nah, apa namanya saya lupa. Ya, langka lah gitulah ya. Jangan bilang mahal karena kita nggak mau itu. Langka. Kemudian di sini ada. Tolong dijaga nih Pak. Ini barang langka ini bagus nih. Ada lagi karang kolang kaling namanya kalau dia misalkan. Kalau ininya kan apa namanya saya lupa, itu bagus sekali kayak kolang kaling ya. Itu bagus, itu juga langka. Oh ini dijaga kata Pak dosen ini langka loh. Sekarang ada di tempat dan ini sedikit. Banyak itu kan seperti acropora yang itu banyak. Kemudian kadang-kadang kami di sini melakukan kegiatan ini, terutama di terumbu karang, banyak sekali ternyata kendalanya. Kendala ini? Ya, kendalanya? Bukan dari segi manusia saja, kadang juga alam. Alam? Seperti misalnya? hama. Ya. Di laut itu juga hama. Saya kan sering, saya nggak ngerti dulunya gitu. Ini karang ini kok seperti ini, kenapa? Gitu. Saya laporkan. Nggak ada yang cari ikan ya pakai potasium, sudah tidak ada dulunya ya. Sekarang udah nggak ada. Tapi kok seperti ini gitu. Dia juga ya cara teori kan suair. Kalau suair kayaknya nggak seperti ini, kayak kecil lagi. Karena seringnya saya nyelam kan tahu ya. Ternyata ada mahkota bulu seribu. Nah ini penting nih. Ternyata ada mahkota bulu seribu namanya. Itu hama. Oke. Kalau mahkota bulu seribu itu sudah nempel di karang, walaupun itu sudah diambil, bawa ke darat, kalau sudah nempel, semua dimakan. Langsung mati. Oke. Dan ini menarik, pengetahuan tentang ini didapat dengan learning by apa namanya, doing, lakukan. Iya. Tanpa ada campur tangan dari misalnya ahli-ahli terkait yang tanpa itu ya? Tanpa itu. Wah, itu keren. Kadang-kadang kan tidak ada dari pemerintah atau dari siapa saja yang mungkin diperbantukanlah di sini untuk mendidik atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita bilang ini siklus ekosistem lah ya. Siklus ekosistem ini nggak ada. Ini memang murni. Oh ternyata ini kayak riset kecil sendiri gitulah. Ya. Wah. Memang biasa.
Secara teori itu kan, secara akademis kan ada saja. Ini COT namanya kalau kita itu kan mahkota belum seribu. Sekarang masih bisa karena mahkota belum seribu. Oh gitu. Cuman kita Belum tahu. ke sana gitu ya gitu. Cari-cariin. Suhu air. Tapi setelah itu kami karena tiap hari kami menyelam menemukanlah hal seperti itu. Mahkota belum seribu nempel, kita ambil lah. Memang ada. Oh itu mahkota belum seribu Pak, itu juga hama, itu juga macan karang. Cuman kami nggak dikasih tahu bahwa begitu dia nempel, walaupun dia diambil, dia akan Tumbuh lagi. semua. Oh. Karang itu pasti mati, habis. Pasti ya. Kita ambil, jalan dia gini, racunnya di jalan. Jadi karang-karang sampai Kayak benalunya lah ya. Iya. Kayak benalu karang lah ya. ternyata ini waktu itu kan ke balai kita oh ini Pak suhu air kadang-kadang belum dikasih tahu kalau itu mahkota bisnisnya yang mengakibatkan karang mati. Nah karang-karang itu bleaching kemudian mati itu karena suhu air ya. Tapi ini juga Iya. mahkota bulu seribu juga. Dan menariknya Nah, ya, dan menariknya penemuan, anggaplah sebuah penemuan Iya. kecil yang berdampak besar kan, itu didapat dengan cara melakukannya, bukan karena Pak Mangku ini tahu banyak tentang itu. Iya. Itu menarik. Mungkin itu salah satu jalan yang diberikan ide ya, Iya. karena ianya tadi, karena keinginan untuk Iya. ya memang aku coba jalani dulu ya kan. Wah, bagus sekali. Nah, pertanyaannya, kalau di Indonesia, kalau saya tadi baca itu jumlah karang yang boleh dikatakan sudah punah itu sudah mencapai 50%-an di dunia ini. Ada 50% jenis karang yang hampir punah, mungkin punah ya, nggak tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah ada mungkin salah satu hal yang di sini yang sangat dikonsentrasikan bahwa yang ini salah satu karang yang harus dijaga dari sekian pantai misalnya, ada yang dikonsentrasikan sekali nggak di sini? Saya rasa enggak. Harus semua dijaga. Jangan jaga. Karena itu kan sangat penting juga. Oksigen. Nah, Karena itu kan bukan di darat aja yang masuk. ya. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita sedikit sedikit tidaknya sounding ke masyarakat, karena mungkin banyak masyarakat yang tahu. Contohnya nih, masyarakat mungkin banyak yang berpikir bahwa terumbu karang itu kan tumbuhan, padahal itu hewan kan gitu. Ya, salah satunya ya, salah satu fakta-fakta yang menarik itu. Dan juga terumbu karang itu adalah salah satu barrier untuk menjaga bencana lah. Salah satunya badai tropis yang baru-baru ini sedang kencang diberitakan kan. Artinya masyarakat harus ikut berperan serta, karena ini bukan hanya tentang keindahan bahari, tapi juga tentang keselamatan ekosistem secara keseluruhan kan gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana peran serta masyarakat bersama Pok Makwas dan Pak Mangku ini? Kami juga kadang-kadang kan sering diajak oleh penyuluh untuk mentransfer ilmu ya kepada kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah lain. Kami juga sering ilmu tentang itu, pentingnya terumbu karang. Kadang-kadang kan sama kampus juga. Karena kita kan dilatih oleh leader dari kampus. Itulah pentingnya membentuk kelompok agak pengawas. Pengawasan di laut, baik di pantainya maupun di dalam lautnya, yaitu di terumbu karang. Dan itu pun kami lakukan dari daerah timur ke barat. Cuman nggak gini, kan tergantung opininya saja. Ya. Mau enggak? Kalau kita gimana ya, itu kan dari hati. Kalau nggak dari hati bisa kita. Iya. Kalau saya, di samping kita untuk bayar utang karma, kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Ingin mengembangkan daerah kita sendiri. Ya. Orang lain bisa. Maksudnya sebagai wisata bahari juga suatu saat bisa mengenang. Ya. Oke. Melakukan seperti ini kan udah ada kamu Ya. asing juga tertarik untuk melakukan, dan itu untuk bekerja lagi artinya untuk underwater plan. Iya. Nanti kita foto-foto apa sih keindahan ini? Ya. Karena Ya, dan apa
karang kita rusak. Ya. Tapi dia tertarik dengan apa yang kita lakukan. Iya, iya, iya. Itu kadang-kadang Itu, ya, ya. ada juga tamu yang mencari keindahan, tapi ada juga tamu orang asing Yang mencari proses. yang tertarik Iya. dengan apa yang kita lakukan. Iya, 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 iya. Bersih-bersih laut, dan karang. Hmm. Kemudian di samping mahkota Bulu Seribu tadi, kita berhadapan dengan alam juga. Jadi pada saat kalau orang Bali bilang sasih kaulu, itu kita istirahat. Karena alam berproses, kadang utara susah, apalagi yang di dalam. Kami selalu pantau dan kami laporkan bahwa ada sasih kaulu di bulan Februari, dari Januari ke Februari sampai Maret, itu terjadi proses alam, air pasang dan ombak besar. Apalagi jalur banjir, sampah banyak. Kadang alam kan ngerti juga. Kadang ditarik hilang, persis sekali, kadang muncul lagi. Ya, tergantung arus ya. Ya. Nah, itu tuh hal yang menarik tuh. Itu kan tadi kita sudah Pak Mangku sudah paparkan tentang bagaimana alam itu juga memberikan cobaan lah untuk keberlangsungan program inilah Nah, yang saya pengen tanya, gimana kalau dari campur tangan manusia nih? Karena kalau kita lihat masalah sampah memang jadi hal yang sangat urgent di mana-mana saat ini di Indonesia atau di Bali lah gitu. Gimana menurut Pak Mangku ini kesadaran masyarakat tentang, karena sampah kan juga salah satu hal yang bisa merusak ya kan? Dan kedua juga saya pengen langsung aja, kemarin saya sempat cek di beberapa literatur, katanya pentingnya keseimbangan ekosistem terumbu karang itu tidak lepas dari spesies yang hidup di dalamnya, terutama yang saya dengar itu ikan kakak tua ya, ikan kakak tua itu ya. Nah, gimana tuh, ada regulasinya kah sebagai organisasi ini, dan bagaimana perangnya lah, maksudnya ada sesuatu yang belum dimengerti mungkin dari masyarakat, akhirnya ada barrier lah, ada. Jadi itulah peran dari kelompok masyarakat pengawas. Bukan kita berhadapan dengan alam, bukan kita berhadapan dengan CEP tadi. Itu saja ya. Tapi ada manusianya juga. Ya, itu ya. Sering nggak? Karena kami sifatnya di penimbangan cuma bikin pengelolaan, dan itu tidak sebagai zona inti. Zona inti hanya aturannya kasihan, dan ini tidak mungkin untuk zona inti itu tidak bisa orang masuk. Zona inti dalam hal zona inti konservasi. Ya, Oke. Oh, berarti ini bukan zona inti konservasi yang menyebabkan makanya boleh dagang-dagang di sini ya. Kalau tangkapan saya, karena zona inti itu, makanya ada pertanyaan, maksudnya kok ini tempat konservasi tapi ada warung-warungnya. Nanti kan ini berarti bukan dalam ranah itu, dalam ranah bukan zona inti. Tempatnya agak jauh lah, paling di sana itu di agak tengah itu aman, karena kalau di sini zona inti tidak mungkin, karena di sini banyak sungai. Itu juga mempengaruhi karang-karang itu rusak, rapuh. Iya, apalagi sampah kiriman ke sungai ya. Lumpur-lumpur tertutup oleh sedimen-sedimen itu, karang kan nggak nempel. Nah, kalau sungai itu banyak aturannya, banyak kriteria. Di sini mungkin enggak lah, gitu, karena banyak sungai besar-besar. Iya. Oke. Itu ke daerah lain seperti daerah Bontalon, salah, karena dia agak sungainya nggak ada. Oh, makanya di sana lebih bagus-bagus gini ya. Iya, ada juga bagus, tapi agak tengah. Ya. Nah, itulah peran kita. Saya sering kalau ada orang, terutama anak-anak lokal, saya kasih tahu, mohon maaf, jangan di sini. Mungkin kalau agak ke barat atau agak ke sini, oke lah, karena kita sudah melakukan perbaikan terumbu karang. Iya. Kita konsentrasi dengan itu ya kan. Kalau sudah karang bagus, ikan otomatis akan datang. Dan ikan kalau sudah banyak, pasti akan keluar dia. Tak mungkin di sana terus. Jadi itulah peran kita kadang-kadang. Karena masyarakat. Iya, masyarakat masih belum begitu tahu lah ya. Kita harus
berantem apa harus kita keras apa harus kita gimana, Ya. ya kita tetap Ya, melarang lah. tapi pendekatan sosialisasinya misalnya sudah terlaksana. Juga Udah. dimanapun itu kadang-kadang di Facebook mohon Hmm. ini Hmm. dan kakak tua itu membersihkan karang dari kotoran-kotoran yang nempel. Hmm. Tadinya karang bersih dan sehat. Nah, Hmm. tapi kalau itu diburu, Hmm. jangan berharap kamu karangnya nggak bagus karena itu kan rantai makanan. Iya, 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 iya. Itu salah Ya. satu indikator keseimbangan ekosistem kan ya. Oke berburu boleh, tapi ada daerah-daerah khusus untuk berburu. Hmm. Jangan yang daerah kita menyelamatkan karang tuh, yang membersihkan karang dibunuh gitu kan. Ya, nggak nyambung tapi ini kan sudah bisa menjadi satu jembatan komunikasi antara kelompok nelayan dan kelompok konservasi ini kan sudah dilaksanakan itu ya kan. Di kelompok juga karena kan sebagian besar juga ada PVC gitu. Hmm. Tapi kalau kelompok udahlah. Kalau ikan-ikan layang lah gitu. Tapi kalau ikan-ikan ini sering kami informasikan bahwa ini penting loh, ini penting, jangan ngambil seperti kime, kerang-kerang yang besar itu juga menyaring air, perlu juga itu. Tapi kalau daerah sana lah oke, biar tidak karena kita melakukan konservasi kita berantem di bawah kan. Iya, 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 iya. Inilah peran kita bagaimana menghadapi dinamika yang ada. Tetap kami lakukan edukasi, memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ini yang dilarang, tidak dilarang, tolong dijaga. Iya, iya. Kalau diburu-buru sekarang kan enggak. Kita konservasi itu Iya. sekarang terus kita yang diburu yang penyelamatkan karang kan Iya, nggak iya. nyambung jadinya. Ya, itu satu pengetahuan yang memang tidak banyak mungkin mereka Iya. tahu. Mereka mungkin keinginan mereka ikut berperan serta walaupun hanya dengan tidak memburu ya, tapi mungkin mereka nggak tahu, mungkin saja. Tapi dengan adanya kelompok ini bisa menjadi bisa menjadi sektor pendidikan juga Iya. untuk masyarakat bahwa kalau memang ingin terumbu karangnya bagus di tempat ini, ya ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena kan begini, biasanya terumbu karang itu jarang ada di pusat-pusat kota kan. Kalau Iya, aku iya. pikir kalau orang ke Bali, kalau mereka menginginkan orang-orang mancanegara itu ingin melihat terumbu karang yang indah, dia biasanya lari ke Lamben kan. Tapi berarti ada sebenarnya kesempatan untuk yang ya setidaknya ada di dekat kota Singaraja. Iya. Kalau itu dipelihara dengan baik, ada juga spot-spot yang indah dan masyarakat harus berperan serta ya. Kan sering bilang sama teman-teman, terutama di PMK, atau teman-teman komunitas, kamu suarakan ini ada karang bagus loh. Iya, iya, iya. Di Menjangan aja, bukan di Dulaman aja, mungkin kurang Sosialisasi ya. Di lampu pelabuhan di sana itu bagus. Iya, iya. Kemudian Sempat di temen sini gue sempat ngobrol juga. Di Kampling itu bagus. Ya. Memang dia posisinya agak ke tengah. Itu kan jarang kena kontaminasi air Ya, ya. keruh gitu, air banjir dan sampah agak jarang di sana. Ya. Karena di sini kan tempatnya arus darat itu Bertemu. di Ya. sini Ya. banyak. Itu ya mungkin ya. Banyak. Iya, berarti ini harus terintegrasi atau ada semacam pemahaman yang sama antara hilir dan hulu. Kalau dari kacamata alam gitu ya, di laut juga membutuhkan bagaimana maintenance mereka yang ada di bantaran sungai untuk mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan di sana ada efek butterfly-nya ke sini ya kan. Di samping itu juga saya menarik begini. Karena dunia bahari itu bukan hanya sesuatu yang indah bagi mereka tamu-tamu mancanegara, tetapi juga adalah sebuah pusat pendidikan di mana misalnya nanti kalau itu bagus terpelihara, kita orang-orang lokal juga bisa menikmatinya. Misalnya dive for local guy itu kan masih belum begitu belum begitu marak lah orang-orang kita sendiri yang saya buka tadi. Kita ini negara bahari, kita kaya akan bahari, tapi kebanyakan dari kita tidak begitu tahu banyak. Boro-boro nyilam Pak, renang aja kita jarang bisa ya kan. Dan dengan ini mungkin kalau dibuka gitu misalnya ya harganya bisa disubsidi mungkin dari pemerintah, tidak begitu mahal, jadi masyarakat lokal bisa masuk dan menikmati itu sekaligus sesuatu yang rekreasional, juga tempat mereka tahu pendidikan ya kan. Itu Edukasi. iya. Gimana pendapatnya kalau begitu? Nah, jadi selama kami
mendapat dukungan dari para pihak dan kami sudah punya sertifikat dive master, dan kami di bawah bimbingan dari instruktur juga. Jadi setiap ada anak-anak lokal Bu yang tertarik Bu, dan kami juga rancang, kamu harus begini. Kalau saya sudah tidak mampu, nanti Anda yang meneruskan. Nah, ini belajar kamu saya ajar. Enggak saya tunggu ini. Karena kami sudah dapat fasilitas dari negara. Sudah kami latih karena mungkin karena dia tertarik ke pariwisata, ke hotel-hotel, ya sudah jarang. Mungkin kami PR kami untuk selanjutnya mungkin yang generasi yang nganggur itu kami latih juga. Bagus. Daripada yang tidak. Kemudian ada kadang-kadang teman-teman mahasiswa dari luar Bali, dia tertarik dengan apa yang kita lakukan dan dia belum tahu tentang dive. Kami punya kewenangan juga untuk memberikan edukasi lah, tadi intro. Jadi kita diwajibkan mengintro juga, tapi untuk sertifikat enggak. Jadi memberikan pemahaman kepada seorang student cara memakai alat selam yang aman dan nyaman. Itu melalui kolam, kemudian kalau sudah bisa baru tuh. Dan kalau di pantai bendungan itu sudah ideal sekali untuk pelatihan open water karena konturnya, karena airnya tenang gitu. Kemudian kadang-kadang ada teman-teman dari mahasiswa sudah dari Bali, gitu. Pak saya mau belajar selam bagaimana pembiayaannya. Nah ini penting. Saya kasih tahu kalau secara gini bisnis alat itu 250 baik 250 500 lah. Pak saya nggak punya duit Pak. Terus gimana? Itu ini ya beliin minyak aja. Orang kos lah. Ya maklum aja orang dia kan biayanya banyak. Oke. Kalau nggak punya ini. Ya latih. Untuk ya. Berarti kemudian bisa dia karena dia keinginannya keras. Kalau sudah tertarik itu gampang ngajarnya gitu. Tapi kalau orang kita paksa itu tidak berani kita latih karena paniknya luar biasa. Jadi karena kami diberikan fasilitas oleh negara, kami wajib memberikan feedback kepada yang ingin. Makanya kami sering kalau ada mahasiswa magang, saya kasih tahu saya ini tidak pelit ilmu saya itu harus saya bagi kepada kalian semua. Karena kalau menurut orang Bali ilmu itu dibawa sendiri nanti matinya susah. Bat nggak ilmu. Tapi kalau ilmu itu dibagi nanti ringan kita. Kalau kamu punya uang minyak, sekedar uang minyak boleh. Berarti fleksibel lah ya kalau ada orang yang pengen ikut. Ada guide tamu baru bisnis oriented orientasinya. Apalagi orang-orang. Tapi masyarakat desa kan tentunya kita justru undang mereka kan anak muda yang ingin ikut kan. Tapi sekarang itu kan ada berapa orang yang ditamatkan lah dari bilang gitulah. Anak-anak itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Dari awalnya dia tidak tahu bagaimana bahari benar. Itu bagus. Karena sirip pengalaman zaman dia terkait dengan kerja di hotel gitu. Itu peningkatan sumber daya manusia berbarengan dengan kegiatan-kegiatan konservasi alam kita juga memberikan insentif pada sumber daya manusianya. Keren. Dan kita harus berikan pemahaman juga kepada anak-anak lokal bahwa kamu harus menjaga kesimbangan alam, kita tidak boleh cuek. Kita baik dengan alam akan baik dengan kita. Tapi contoh, ini dulunya kan ikan jarang karena karangnya mati. Begitu kita perhatikan, seberapa lah kejadian kita. Ikan itu mulai datang. Dan ngerti juga begitu karang itu tumbuh dengan sehat, entah dari mana datanya kan banyak. Makanya harus baik sama alam, akan baik. Wisatawan, bukan wisatawan itu bukan menikmati keindahan alam bawah lautnya saja, tapi ketertarikan dengan apa yang kita lakukan. Kita peduli dengan alam, tertarik dulu saya. Nah, ketertarikan dan kepedulian alam saya garis bawahi di sana. Mungkin ini sedikit tajam ini kan tempatnya kita bisa bilang ini tempat di mana orang berkumpul kan, banyak orang berkumpul terutama pada jam-jam tertentu. Nah, untuk mengendalikan itu dari sebuah standarisasi tempat yang kita harapkan
menjadi tempat yang lebih baik secara konservasi, secara alam. Bagaimana peran pedagang-pedagang di sini misalnya, tidakkah ada mungkin nyampah mereka atau apa? Karena ini menurut saya hal yang paling menarik, tempat konservasi dan Bapak pikir Pak Mangku mungkin mendengar beberapa dari masyarakat tuh menganggap bahwa nih gimana nih tempat konservasi, tapi ada dagang-dagang saya nggak tahu ya, mungkin ada nggak celatukan seperti itu dan bisa diklarifikasi di sini gitu. Ya, banyak sekali ya. Inilah banyak sekali yang kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan itu. Memang tidak gampang untuk melakukan hal seperti ini. Banyak kendala, terutama ini ya. Dulunya kita membangun ini sepi, kemudian karena berpotensi untuk ekonomi, ya kami berikan semua anggota yang tertarik untuk melakukan kegiatan di pantai untuk bikin lapak-lapak lah. Tapi karena seiring perkembangan zaman seperti ini, apalagi kita di kantor kota, susah memang kita melakukan. Cuman kita tetap ya aturan-aturan. Iya bagus. Kamu kalau jam bukanya jam sekian kita jual buat. Kemudian kalau ada sampah bersihkan. Makanya kalau ini udah tutup kita bersihkan karena ini alam laut. Kadang-kadang juga kesadaran masyarakat kita juga kadang-kadang udah bersih, kadang buang sampah di sungai kena arus kalau ke sini. Bukan sampah itu bukan sumbernya dari dagang-dagang ini aja. Oh iya. Dagang-dagang Selain kita sudah berkoordinasi Sudah ya? dengan pemerintah Kapis lagi. Setiap bulan dia bayar, diambil. Kemudian sampah yang dari laut. Kiriman berarti ya, kiriman yang ini ya. Itu. Berarti Tapi untuk ini kalau aman ya? Warung-warung ini tetap ya. Kamu punya kelayakan bersihkan, Ya maklumlah kalau sekarang kan belum sempat. Ya. Nanti sore udah ini karyawannya nyapu juga gitu. Itu juga. Berarti disimpulkan teman-teman di sini yang bikin usaha ini ikutlah berperan serta mereka ya. Jangan lah gitu. Ikut. Bagus lah ya. Kita merasa ringan sebagai ketua gitu. Ada juga bantu. Oke. Bagus. Mungkin apa ya pertanyaannya? Aji, ada pertanyaan, Ji? Kemarin juga gini, ada ada teman-teman dari media itu kan konsen sekali juga mendukung kita. Beli bagaimana penyu-penyunya tuh kalau musim-musim bertelur, kemudian di sini rame. Saya bilang, kalau jenis penyu lekang, ini kebanyakan penyu lekang cuek ya. Ada video, kalau dia mau bertelur, entah itu rame, entah itu bising, entah itu lampu, nggak peduli. Ada rekamannya. Kalau mau bertelur, orang sampai lari karena menggali itu kan pasirnya malah cas lari orang. Mak ditonton, Mas saya mau kalau ada penyu naik jangan diganggu. Cukup dilihat aja. Nanti kalau sudah bertelur silakan dekati foto. Oke. Tapi kalau baru begitu naik, penting nih. Kita hari buru gitu untuk video, untuk foto, dia akan merasa terganggu dan lari ya. Biarkan aja cari tempat dia kan survei dulu ya. Mana tempat dulu saya bertelur. Cari itu ketemu baru dia gali. Nah, pada saat mencari tempatnya perlu yang dulu itu kita ganggu, pasti dia lari. Dan kemudian satu contoh, waktu COVID-19, bulan-bulan penyu naik, kami sampai 2 bulan itu kami selalu patroli sama teman-teman karena enak, sepi. Malah enggak ada juga ini. Ini kan enggak itu kendalanya. Memang mungkin pada saat itu penyunya lagi gimana kan kita kan enggak tahu, namanya alam. Saya sampai sama teman-teman sampai kemar di sini teman-teman. Ini mumpung COVID, mumpung sepi. Dan bulan gininya juga bulan musim penyu. Ada. 1 jam jalan. Sampai pupus saya. Ini teorinya ini terpatahkan bukan? Iya. Penyu itu bertelur pada saat sepi ini enggak. Tapi ternyata pada saat ramai dia bertelur. Ada adik itu rekamannya itu. Dan itu tergantung jenis penyunya maksudnya. Ya, Oke. Itu dia cuek yang tak peduli dia mau jam berapa atau rame gitu. Tapi yang kalau menurut peneliti itu penyu itu bertelur pada saat sepi. Ada lampu. Iya. Itu kalau kami enggak.
Oh gitu. Ya, ada contohnya, ada videonya. Oke. Banyak penonton. Waktu itu ada gini apa? Piala Dunia, kami sekaligus mampu orang makan rame. Enak orang nonton bola, nonton penyu bertelur gitu. Banyak sekali orang. 3 naik. Wah, di sini naik lagi. Oh ya, pantau aja. Kalau sudah ini tolong kasih tanda aja. Iya. Oke. Berarti itu masalah penyunya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak masyarakat, benak orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu sudah terjawabkan lah pada video-video ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke terumbu karang nih ya. Kalau dilihat dari awal, bagaimana persentase yang sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya dibandingkan baru pertama terjun lihat terumbu karangnya dengan sekarang? Kira-kira udah berapa persen dan berapa persen lagi yang bisa dikatakan berhasil lah? Ya, kalau dari dulu kan dulunya sekali kita sebelum rame lah, belum ada PTN, itu bagus. Diinjak kalau dulu kan istilahnya Makarang, perang, ikan lah. Orang-orang gunung turun, biarpun diinjak dia akan turun lagi karena air masih bersih. Tapi sekarang kalau Meskipun agak lama kan tumbuhnya biasanya. ini masalah air. Sampah kiriman lah ya. Itu berarti hal utama yang perlu kita sosialisasikan bersama-sama. Air cucian masyarakat. Iya. Larinya ke laut itu juga. Nah, inilah pentingnya kita juga melakukan konservasi lamun. Jadi Apa itu? Padang lamun, Padang lamun. rumput laut, tapi tidak bisa dimakan, tapi itu menyaring kotoran yang langit dari sungai. Iya, membantu menguraikan nutrisi berlebihan ya yang dari. Kenapa di Penimbangan itu banyak sungai, terus caranya ada yang sehat, karena itu berfungsi. Makanya kita jaga juga. Sekarang di sini kondisi lamunnya bagaimana? Udah lebih baik dari sebelumnya? Itu kan tergantung alam. Begitu ombak berproses itu akan hilang ya. Lanjut ya dilebur, kemudian begitu tenang ini udah mulai lagi, tumbuh lagi gitu. Nah itulah pentingnya. Kemudian berapa persen? Kalau dari 2016 kita dan sebelum itu kan nggak bisa disuku sama kampus, Pak ini nggak berarti itu hampir 50% kan? Iya. Karena kita peduli. Iya. Kalau kita sudah peduli, aku juga peduli. Dan setelah dengan kepedulian ikut berperan serta berapa persen yang menurut Pak Mangku ini menjadi lebih baik dari sebelumnya? Hampir 50%. Hampir 50% membaik maksudnya? Iya, membaik. Jadi tinggal lagi berarti 50% to go ya, 50% lagi ya. Bisa dikatakan berhasil lah ya. Berhasil. Karena kita kan selalu kita menyelam, ya perkembangan ada yang tumbuh. Cuman itu karena kita ini banyak sungai. Itu kadang-kadang sampah kiriman. Iya, masih itu ya. Makanya kenapa saya harus nyelam tiap hari? Mengontrol itu juga. Takutnya kan orang udah bagus kayak akropora di air musim, dia kan nyangkut ya. Kan itu sulit sekali. Dan itu perlu campur tangan manusia untuk ini. Dan itu harus pelan-pelan sekali kalau kita campur begitu gitu. bisa ambruk. Iya. Pakai gunting. Berapa orang turun biasanya dalam rata-rata? Kami kadang-kadang 3 orang. 3 orang. Per berapa hari, per berapa bulan? Kalau ini kan bisa seminggu, kadang-kadang kalau teman-teman sibuk, kadang-kadang kami panggil teman-teman komunitas kampus. Ayo ini kita terprogram lah. Ya, itu dari kampus juga, dari teman-teman komunitas juga, kadang-kadang dari lokal boy juga. Gitu. Kalau udah nyangkut, apalagi karung-karung plastik itu, waduh, kain lagi. Dan perlu sini kami sampaikan juga kepada masyarakat umum. Kalau istilahnya kalau orang Bali bilang nganyut sesuatu yang sudah tidak diperlukan dari pura-pura yang gini upacara, ngaben, wasri itu. Kalau ngaben nggak begitu. Nggak gitu. Yang wasri itu loh. Saya kurang tahu gini. Iya, saya kira kan ya melalui para stakeholder lah. Disosialisasikan itu. Ya, disosialisasikan. Cukup dicelupin aja, kembalikan ke sampah. Jangan dibuang. Saya sampai kaget kok malam-malam sendiri saya. Berarti perlu campur tangan banyak elemen pemerintahan juga. Berarti kurangnya. Iya.
mungkin perlu apa namanya sentuhan dari PHDI juga mungkin ya. Betul. Bagaimana PHDI itu mungkin pihak. memberikan memberikan edukasi bagi masyarakat yang Kita nganu melakukan ini ya. ke laut akan hal seperti ini. Itu 2 meter itu untuk karang berapa Mas? Saya malam-malam tuh kain poleng itu saya kira rangde di tengah laut. Kaget itu. Anyut poleng itu. Wah, tuh kayak ini. Rangde laut nih. Iya, ada yang kuning lagi. Oh, itu bagus itu. Peran banyak. Nah, selama ini udah mencoba untuk melakukan pendekatan itu. Ya, Tuh, kami ini. di adat selalu parum-paruman usia kami selalu ayo jangan mewariskan hal yang buruk. Ya. Contoh, pada saat kita upacara sampah-sampah hasil gini tolong Diambil ya yang mana harus diambil, yang mana yang belum ya. Jangan dibuang ke laut, apalagi kalau kita nganyut cukup dicelupin aja udah nganyut, jangan dibuang ke laut, itu merusak terumbu karang. Jangan berharap nanti kalau penerimaan bagus, kalau kita tidak peduli ya, terutama hal-hal nganyut plaster itu, wah itu sangat sulit sekali nanti. Ya, itu bagus tuh. Itu satu poin yang bagus kita angkat di podcast ini yang merupakan mungkin teman-teman mungkin ingin berbuat baik tapi karena mereka tidak punya kesadaran pendidikan yang baik mungkin dari arah manapun itu, akhirnya dengan menonton ini kita bisa saling sadar lah. Ada kebijakan-kebijakan lain yang juga untuk menambah 50% ini kan tadi 50% udah jalan. Nah, lagi 50% mungkin dari sampah kiriman, bagaimana masyarakat di hulu ikut berperan serta bagaimana masyarakat adat dan spiritual ikut juga terlibat di dalam. Ya. Memberikan edukasi. Ya, mudah-mudahan ya. Ada tuh, jangan kalau nganyut kain itu jangan langsung dibuang ke laut itu. Biasa jelek. Ya. Karena selama ini kan pengetahuan masyarakat tentang sampah mungkin kebanyakan hanya sebatas estetika ya. Hanya sebatas nggak enak dilihat, tapi ternyata efeknya besar sekali. Iya, ini. Iya, ekosistem yang wah, keren sih. Ada yang terakhir mungkin yang belum saya tanya yang perlu Pak Mangku sebenarnya tambahkan. kita melakukan konservasi di bawah laut. Jadi kita dapat dukungan dari pemerintah melalui kamera. Hanya sekali mutiara yang terpendam. Ya. Dalam hal ini kan biota laut. Hidden gem ya. Iya, kami dulunya tidak pernah menemukan tropis, kami menemukan tropis. Kemudian nudibran banyak jenis bagus sekali. Itu hasil kita gitu. Jadi lakukan apa yang kita bisa, walaupun ini sedikit tapi kan bermanfaat kan gitu. Jadi prinsip saya ingin jadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi dapat dukungan dari pemerintah. Kita dapat menggali mutiara-mutiara yang terpendam di perkembangan, seperti biota laut, ekosistem di bawah laut itu kita urus. Lumayan juga. Ya. Berarti selama ini cukup bagus lah ya. Siklus antara keinginan untuk menjadi untuk bergerak di dunia aktivisme dan pemerintah ya. Bagus lah ya gininya ya. Mungkin beberapa hal yang tadi perlu ditingkatkan. Nah, itu aja sih. Ya, karena mungkin saya tutup dengan karena kita tahu bahwa nenek moyang kita seorang pelaut, nenek moyangku seorang pelaut ya kan. Iya. Dan mari kita mudah-mudahan bisa mendapat banyak ilmu dari apa itu laut dan ikut berperan serta untuk menjaga